Sedang berada di sama salah satu kepala sub Jati Keramat dan juga sesepuh ataupun pendiri Jati Keramat. Dengan siapa gua? Nah, ini yang ada di sebelah nih, langsung aja, oke? Jati Keramat sendiri tuh sejak kapan sih, Bang? Bisa berdiri, dibentuknya tuh sejak kapan? Sampai akhirnya diresmikan sama Bang Andi juga sebagai subkorwil, salah satu subkorwil dari Pondok Gede Jati Keramat. Bener dong ini. Saya pikir itu yang lempar supporter dari tim rival. Tim rival, karena kan Cirebon istilahnya. Ternyata diusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. Selamat datang di video YouTube channel Jack Mania Pondok Gede. Dengan gue Irwin Aryadi yang akan menemani kalian semua di beberapa menit ke depan. Gue sedang berada di kafe di letaknya itu Jati Keramat di Jalan Masjid Nurul Huda nomor 16 RT 9 RW 5. Ini yang bernama Kopi 3. Beli lu semuanya yang metal-metal. Dan gue sedang berada di sama salah satu kepala sub Jati Keramat dan juga sesepuh ataupun pendiri Jati Keramat. Dengan siapa gua? Nah, ini yang ada di sebelah nih, langsung aja, oke? Kenalin dulu dong, Bang. Kenalin, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack. Mana ya? Nama gua Iksan dari Jati Keramat. Bisa dipanggil Iksan. Terus laku apa nih? Kepala sub Jati Keramat. Oke, Bang, lu kenalan dulu dong, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack, Mania. nama saya Wahyu Haji Rahmawan. Saya sebagai salah satu anggota dari Jack Mania Jati Keramat. Anggota apa sesepuh nih, Bang? Iya nih, sesepuh lah, udah tua masih sepuh aja. Sekarang anggota nih, Bang ya. Anggota. Kemarin itu masih sesepuh pendiri. Oke, Bang. Sebelumnya aku terima kasih nih udah nyiapin ngeluangin waktu lah istilahnya buat di terkam ya. Iya lah, terkam di podcast. Bukan podcast sih sebenarnya, ini kayak wawancara aja buat ngulik lah istilahnya sejarah-sejarah lu semua dia di sub Jati Keramat gitu kan ya. Sebelumnya gue mau nanya lu sejak kapan sih jadi masuk ke dunia supporter gitu, jadi DJ gitu? Dari Mas Haji sendiri. Mas Haji dulu nih biar ada Mas Haji dulu. Kalau saya sendiri kebetulan nonton langsung Persija di stadion itu perkiraan tahun-tahun 2008 lah. 2008. Waduh. Itu Belum lama sih. masih lama. belum lama, 2008 sampai sekarang itu udah 12 tahun tuh. Kalau bocah itu udah berani tawuran tuh. Udah ngojek. udah ngojek. Tapi saya sebagai supporter nggak pernah tawuran. Oh, nggak pernah tawuran. Serius nih. Tapi mau tawuran. Jangan. Harus mencontoh yang baik. Belum. Nah, Iya. betul. Kalau nggak diajakin ya jangan, Bang. Tapi kalau udah ada ya iya sikat, Bang. Serius nih beraninya nih. Karena kan kalau lu sendiri San sejak kapan San jadi DJ kan? Kalau gue sih baru sih 2015-an baru nonton tuh pas baru apa ya? Baru lahir. Kagak. Gua 2015-an tuh kalau suka Persija sih dari SD. Cuman baru pertama kali nonton 2015-an tuh. Kalau Bang Haji sendiri kan dari 2008 tuh. Itu udah masuk jadi anggota atau belum tuh, Bang? Belum, pertama nonton tuh belum anggota resmi. Ketika sudah WD beberapa kali baru daftar menjadi anggota resmi, langsung di sekret di Lebak Bulus. Jadi masuk. OE dulu baru jadi anggota Dan tuh. modelnya juga masih pusat. Masih Waktu itu pusat, belum masih Pondok Gede. Istilahnya masih belum ini. Kalau zaman dulu kan soalnya kan KTA itu kan bisa langsung ke pusat istilahnya Bisa, ya. Kalau iya. sekarang kan sudah sesuai domisili tempat tinggal gitu. Kalau zaman dulu tuh Abang Haji tuh ingat gak sih ada yang ngajak atau panggilan kayak kemauan sendiri lah istilahnya? Kalau dukung Persija mau sendiri. Ngomong sendiri. Nggak ada apa yang ngajak ayo dukung Persija, nggak ada sih. Emang berangkat dari diri sendiri aja. Karena soalnya kayak iseng-iseng lah gitu ya. Iseng-iseng sampai Karena emang awalnya suka sepak bola, Ah. nonton bola langsung gimana sih rasanya gitu. Akhirnya nonton lah Persija. Kalau lu sendiri San gimana San? Ada yang ngajak apa gimana San? Apa lu pengen ikut eksis gitu San? Dulu tuh gua inget pas SMP. SMP tuh kan gua masih bocah banget tuh, banyak tuh yang nonton Persija tuh rame. Gua kan juga emang suka bola juga. Terus Apa suka tawuran nih? suka bola, Oh, tapi suka yang bola. tawuran juga gak suka dikit. Tapi kalau tawuran lari mulu. Emang bisa lari lu badan segede-gede lari gimana? Gitu kan. Gua biar gemuk-gemuk ini balap lari juga boleh diadu. Jadi lu istilahnya suka awalnya ikut-ikutan tuh dari 2015 tuh. Iya, pokoknya emang jadi waktu itu kan gua
ngeliatinnya teman-teman yang lain, terus 2015 baru ada kesempatan berani nonton langsung. Lu berarti baru nonton itu lu langsung ikut sub tuh? Apa enggak dulu? Ya waktu Apa itu jadi Rojali dulu lu sebelumnya? Rojali gue belum. Jadi gue naik motor sama teman-teman rumah gua ke GBK beli tiket, baru kita nyampe GBK langsung ada calo nawarin tiket tuh, langsung aja beli di calo dulu waktu itu. Dulu ngapain lu di calo? Dulu kan enak di tiket kan di loket kan ada. Ya dulu kan gue belum tahu, jadi baru datang Informasi yang kurang. Iya, Informasi yang kurang. ini gue udah tahu. Bukannya ngasih tahu deh, jadi bingung saya. Dikudet tidak dikudet. Waktu itu kan gue baru nyampe pintu GBK lah. Tiba-tiba orang tiket, bang tiket bang, beli itu aja langsung. Gue pikir bacang gitu kan, bacang. Kalau nonton pertama Mas Haji, inget nggak sih pertandingan lawan apa gitu? Justru pertama kali nonton langsung sepak bola di stadion itu pertandingan timnas. Oh timnas. Timnas di GBK, Timnas. persahabatan. Tapi lupa tuh lawan apa, saya juga kurang tahu. Itu sama senior Jati Kramat juga yang lebih senior dari saya justru. Ada juga. Namanya Bapak Oh, Rio. disebutnya Nama Bapak. Rio ya. Justru nonton timnas bukan nonton Persija. Kalau nonton Persija sendiri tuh pertandingan pertama tuh lawan apa tuh? Ingat gak? Tahun kapan gitu? Lupa, yang jelas di tahun 2008. 2008 atau Musim 2007 awal. 2007 2008 gitu. Itu masih di GBK tuh istilah itu. Pertandingan pertama nonton Persija, Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Masih ada Lebak Bulus. Oke. Kalau lu sendiri kan nonton yang pertama lawan apa tuh? Gua lupa dah ya. Pokoknya di GBK sih kalau gua GBK masih bangkunya masih kayu-kayu tuh. Dulu Masih kayu patah-patah kayu siap. Oke, itu kan udah ke misalnya ke pribadi lu sendiri nih sejak kapan. Nah, kalau gua ngulik tentang Jati Kramat nih, dia kan menggunakan Jati Kramat nih. Jati Kramat sendiri tuh sejak kapan sih, Bang? Bisa berdiri, dibentuknya tuh sejak kapan tuh? Mas Haji. Mas aja kan yang lebih dulu ya kan. Sebelumnya saya permisi dulu. Senior yang mungkin nonton nih. Iya, benar. Ada si kembar, Bang Rangga, Bang Rama, Rio, Bapak, terus Aditya Umarti yang sekarang juga lagi sibuk sama komunitasnya. Mereka lebih senior daripada saya sebenarnya ya. Jadi kalau bicara Jati Kramat sebelum tahun 2008 itu sebenarnya sudah ada. Karena waktu saya masih SD itu saya pernah melihat rombongan anak-anak The Jack bawa miniatur piala itu. Saya nggak tahu itu pertandingan apa. Yang jelas sih pakai baju Persija semua. Oke, ya oren-oren istilahnya. Ya, maksudnya dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa Jack Jati Kramat sebelum tahun 2008 juga sudah ada sebenarnya. Cuman yang saya tahu mereka dulu belum resmi Sukoril, masih ngikut C62. Ada yang ikut nonton sama Kalimalang. Bahkan ada salah satu senior dari Jati Kramat namanya Detri yang sekarang gabung sama Setu. Dulu dia nontonnya bareng sama anak Cipinang malah. Iya. Sebelum dia gabung Pondok Gede dia Cipinang dulu gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu saya juga udah mulai nonton Persija tahun 2008. Terus ketemu sama yang namanya Bang Madun juga, senior dari Jackmania Pondok Gede. Bang Madun. Dirangkul kami anak Jati Kramat. Terus Bang Andi berdiri jadi Korwil, diresmikan menjadi Korwil. Sejak saat itu juga Jati Kramat diresmikan sebagai Subkorwil dari Pondok Gede. 2008 bulannya tanggalnya? Kalau tanggal kurang ingat. juga. Kurang ingat dulu ya. Malu pengen. Dari 2008 saya kan bukan umur yang singkat lah istilahnya kalau dari 2008. Nah, dari 2008 sendiri itu misalnya bangunin Jati Kramat ini itu berapa orang sih Bang yang istilahnya yang pertama ngediriin itu istilahnya? Awal-awal banget ya. Awal-awal banget. Kalau dulu pertama nonton saya pernah bawa cuma 3 orang doang pernah. 3 orang. 3 orang doang pernah. Terus bawa satu angkot pernah, ini belum diresmiin nih. Belum diresmiin. Berarti masih di bawah 2008 tuh masih. Iya. Satu angkot pernah. Pernah juga saya pakai duit pribadinya 1 metro untuk 15 orang doang. 15 orang. Karena saya pengen wilayah saya ini berangkat nonton Persija bawa mobil sendiri gitu, saking pengennya gitu. Kayak pengorbanan lah istilahnya. Sampai akhirnya diresmikan sama Bang Andi juga sebagai Subkorwil, salah satu Subkorwil dari Pondok Gede Jati Kramat. Akhirnya kita bisa bukan kita disediakan 1 bis oleh Bang Andi dan isinya tuh hampir 90% anak Jati Kramat semua. Anak Jati Kramat semua. Itu yang termasuk istilahnya wah lah istilahnya. Yang istilahnya satu patas ya, dulu kan patas tuh. Iya, patas Cina ya, kayak dulu kan patas. Safe. Bahwa 90% itu anak Jati Kramat semua. Itu termasuk istilah pencapaian yang wah lah istilahnya gitu. Lumayan. Kalau masih enggak sih anggota pertama itu di 2008 itu berapa? Anggota pertama Jati Kramat? Gak nyampe 10 Bang. Gak nyampe 10. Gak nyampe 10. Itu udah diresmiin tuh apa belum? Itu udah. Udah. Maksudnya
kita udah diresmikan sama Bang Adi sebagai Subkoril dan dapat jatah tiketnya lah setiap pertandingan gitu aja. Cuman untuk anggota resminya itu kurang dari 10 kayaknya. Kurang dari 10, tapi beriring berjalannya Jadi kebanyakan simpatisan. Simpatisan. Iya. Sekarang juga banyak tuh simpatisan ya. Soalnya kan kalau zaman dulu kan misalnya KTA itu nggak terlalu ketekan gitu kan, nggak terlalu ketekan banget KTA, yang penting lu mau sebenarnya ada wajib juga. Lu wajib, Cuman tapi nggak begitu kayak sekarang lah. Wajib sebagai anggota Jackmania harus memiliki KTA. Oke. Berarti dari kepala stok yang pertama siapa tuh Bang yang megang 2008? Alhamdulillah saya sendiri. Abang sendiri. Nah, itu abang dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? 2008 sampai 2018. Wih, 2008 sampai 2018. Itu 10 tahunan tuh. 10 tahun. 10 tahun itu. 2 periode kalau presiden. 2 periode. Oke, 2 periode. Sampai Itu dulu bukan karena emang nggak ada penggantinya. Anggotanya juga nggak ada. Ada kita sih diganti. Kalau ada. Kalau ada sebenarnya diganti. Iya. Jadi sampai 2018 sebagai kepala sub mulai narikin anggota gitu. Gimana sih cara abang narikin anggota gitu? Dulu kalau dulu saya ibaratnya belusukan. Iya, belusukan. Ke wilayah-wilayah mana gitu, kayak ke Geraha, ke Ratna, ke Jatimekar, nyari anggota. Oh, dulu saya pengen nih Jatikeramat punya anggota yang banyak. Di Jatikeramat sendiri juga khususnya saya kunjungi, saya silaturahmi dari satu tempat ke tempat lain untuk ngajak teman-teman Jatikeramat khususnya untuk mendukung tim Persija. Oke. Jadi 2018 itu sebelum abang istilahnya ganti jabatan lah istilahnya. Ingat gak sih Bang, berapa tuh anggota terakhir di 2018 itu? 50 ada kali ya. 50-an ada. Itu udah termasuk simpatisan ya. Udah termasuk simpatisan tuh. Kalau ada pendataannya juga kurang juga. Oke. Jadi kurang begitu jelas juga jumlahnya. Berarti satu kali jalan ada 1 metro lah istilahnya, bisa tuh 150. Itu belum masuk orang-orang yang simpatisannya nambah lagi. Istilahnya kan kalau kan zaman dulu kan masih sering ke jalan nonton, ngajak gebetan lah istilahnya, ngajak doi lah istilahnya gitu. Kayak Iksan sekarang. Oh Iksan, sebutin karena terkenal. Oke. Waktu berdiri Jatikeramat istilahnya, gimana sih maksudnya? Kenapa mau ngebanggain diri sendiri gitu, maksudnya kampung sendiri gitu? Karena kan nonton, kalau misalnya orang-orang sendiri, misalnya orang-orang yang lain itu jelas nonton Persija gua aja, yang penting nonton Persija gitu, kampung gua ntar aja istilahnya. Itu kenapa sih Bang bikin misalnya mau peduli lah istilahnya sama kampung sendiri gitu, biar kampung sendiri itu bisa oren gitu? Jadi awalnya sih gini, awalnya saya sendiri Lebak Bulus sendiri gitu, ngeteng dari sini kampung rambutan naik ke Paja tuh yang warna hijau itu langsung ke hijau kuning. Tapi kan lama-lama bete juga. Bener gak sih? Iya sendiri. Kayak teman 3 orang gitu, lama-lama kok kayaknya kok lebih banyak seru nih. Terus gitu. Di wilayah kita nih kalau anak Blue banyak juga kayaknya mantep nih. Udah awalnya sih gitu sih. Karena kan setahu saya tuh dulu Jatikeramat itu nggak semuanya reject gitu, karena kan dulu ada yang supporter istilahnya. Kalau kan tim yang ada di Bekasi. Dulu kan ada maksudnya supporter, banyak yang supporter Bekasi gitu. Terus anggota Jatikeramat itu emang anggota yang benar-benar belum dari supporter atau emang ada penarikan juga nih dari supporter lain gitu. Rata-rata malah jarang nonton bola langsung. Yang jarang nonton yang ikut saya nih first-nya lah. First-nya ya, pertama kali dong. Jadi lebih inilah istilah. Tapi tetap ada tuh anggota istilah ini dari supporter tetangga masuk ke jadi reject gitu. Belum ada. Berarti kita berdampingan. Oh, tetap berdampingan. Mereka ada, kita juga ada. Jadi karena kayak beda, saya ya lu gitu kan, dengan dukungan lu sendiri ya, dengan gua dukungan gua sendiri gitu kan. Masing-masing aja kan. Masing-masing gitu ya. Kalau lu sing-sing lah gitu ya. Masing-masing. Masing-masing anjing. Masing-masing lah. Dari 2018 itu lu ganti turun jabatan, gantinya siapa tuh Bang? Di 2018 itu. Ada Andri Febrian. Anak kecil itu nonton ya kan, boleh komen di bawah. Ya Bang Andri jangan lupa jangan lupa subscribe juga Bang. Andri sendiri itu sejak 2018 sampai kapan tuh Bang? Nggak lama ya Pak, nggak nyampe setengah tahun kayaknya. Nggak nyampe setengah tahun. Akhirnya beralih lagi ke ada Bang Bayu Erawan ya, Bang Ewa. Dari Ewa jangan lupa. Bulan. Langsung ke Bang Iksan. Oh Iksan. Oke. Mau tahu aja rasanya.
dari pergantian ke 3 kepala staf ya. Iya. Dari Mas Aji, terus Andre, terus sama si Ewa. Pindah ke lu nih. Iya. Berapa anggota lu terima dari ke 3 kepala staf itu? Alhamdulillah sih waktu itu lumayan banyak nih. Berapa tuh San? Kira-kira San? Sekitar 60-an ya. 60-an 70 lah yang KTA. Yang KTA tuh, itu di luar simpatisan tuh. Iya benar. Jadi kalau misalnya masih simpatisan mah adalah 100 lah. Ya cukup. Adalah 2 RW. Ada kalau pertandingan besar. Parah. Itu mah besar. Kacau itu. Kalau pertandingan biasa-biasa aja paling 3. Enggak 3. 7 lah 1. Oke, pengalaman away lu tuh yang paling berkesan di mana tuh Mas? Mas Haji dulu nih yang home. Saya dulu. Cuma away bukan home dong. Home. Berarti home lah. Pertandingan home. Home. Menurut saya semua pertandingan home Persija berkesan sih. Berkesan. Semuanya berkesan, terutama ketika Persija mengangkat piala Liga Indonesia dan Piala Presiden. Iya, presiden. Ada latihan panjang ya Mas. Berarti dari 2008 sampai 2018 10 tahun nanti juara tuh ya. Iya. Jadi supporter kan kayak kapan Tapi juara. itu kan yang jauh lebih lama daripada saya. Oke. Kalau yang away sendiri Mas kemana Mas? Away yang paling berkesan lah. Away pertama saya ke Sleman. Sleman tuh. Itu sendiri karena kan sendiri dan pertama kali away jadi masih buta situasi kondisinya gimana nanti kan. Terus berangkat dari rumah dianterin sama orang tua sampai stasiun Senen kayak gitu sih. Berarti itu kayak support banget tuh istilah orang tua. Iya, alhamdulillah orang tua Sampai ngizinin. dianterin nih. Iya, sampai dianterin. Kalau gue tuh mak mau away, kagak away ngapain sih gitu. Dan itu posisinya masih SMP. Masih SMP. Apalagi masih SMP. Kalau gue tuh mak mau away, sekolah yang bener gitu kan. Ngapain nonton bola gitu. Berarti yang paling kesan tuh di Sleman tuh masih Sleman sih karena itu away pertama saya. Away pertama. Dan itu masih sendiri, belum anggota juga. Belum anggota juga. Daftarnya langsung masih ke pusat. Yang dari pertama tuh istilahnya. Lebak Bulus kan itu saya kelasnya masih di Lebak Bulus. Kalau lu sendiri San, yang paling berkesan San, home San? Yang paling berkesan sih kalau gue sih sama juara ya kan. Kapan lagi Persija juara ya kan 2018 tuh. Pokoknya yang paling gue berkesan sih itu pas Persija juara tuh. Apalagi waktu itu euforia dari Pinang Ranti sampai dari kuartal Pinang Ranti ya sampai Pinang Rantinya bikin kortel gitu. Rame tuh. Jalan macet banget. Macet sih sebenarnya emang udah malam kan emang agak ada lalu lalang motor. Macet gitu. Besikut. Coba kita kortel lagi pasti macet. Istilah itu nggak usah dipungkirin istilahnya. Mau siapapun yang sudah jadi supporter Persija itu ya yang juara itu ya udah pasti berkesan istilahnya kan. Lu nonton Persija lama-lama gitu kan yang paling berkesan ya pas juara gitu kan. Karena semuanya itu kan pasti kebayar istilahnya di hari itu juga di detik itu juga tuh pasti kebayar. Lu nangis agak salah waktu itu kan. Air mata buaya lu, gua tahu lu. Kalau masih pokoknya seneng banget lah, pokoknya gua kalau main nangis kagak, ya kan pokoknya seneng parah. Oke, parah. Kalau gue San kemana San yang paling berkesan San? Woi. Kalau gue yang masih gue inget Malang sih gue. Malang tuh yang paling berkesan tuh Malang tuh. Iya. Kenapa paling itu? berkesan karena waktu itu Jatikramat rame tuh yang away itu. Berapa orang tuh? 18 anggota ya kan Jatikramat. Jadi di bis juga hampir jadi ngobrol-ngobrol tuh enak bareng-bareng. Jadi tahu gimana ya anak-anak ntar di sono ngelawak bareng ya kan tahu-tahu bareng seru lah waktu itu. Parah. Oke, parah. Kalau pengalaman unik nih dari Mas Haji nih, pengalaman uniknya itu apa tuh Mas? Pengalaman unik. Iya, sama nonton Persija lah itu. Waktu itu waktu tur Jawa Timur kalau nggak salah. Jawa Timur Jadi tuh. dari Malang Persija lawan Persema waktu itu. Oh, lawan Persema. Persema. Di Gajayana. Jadi dari Malang langsung ke Kediri. Nah ini uniknya waktu di perjalanan pulang. Waktu itu kan kita naik kereta kan rame-rame gitu naik kereta. Waktu itu koordinator turnya kalau nggak salah Bang Agung Gimbal dari Bekasi. Iya. Koordinator turnya. Nah perjalanan pulang saya posisinya ada di pintu kereta. Dulu kan bebas ya, nggak semuanya harus duduk. Ada yang duduk di bawah, ada yang di tempat tas tidur gitu kan. Nah saya adanya di posisinya di depan pintu kereta. Maksudnya di pintunya persis lah. Nah tiba-tiba udah mau nyampe Cirebon nih, ada yang lempar nih, set. Lempar tuh. Oh ternyata kotoran manusia. Bener dong ini. Saya pikir itu yang lempar supporter dari tim Riva. Cirebon istilahnya. Ternyata diusut ibu-ibu ngelempar pampers anaknya melalui jendela. Ya gitu. Ibu yang nonton sampai sekarang kalau minta maaf saya nggak akan maafin. Parah tuh. Tapi waktu itu Mas cari ibu punya ke depan. Enggak dong. Saya pusing sendiri bangunnya.
Tapi untung ada teman saya si Awang, makasih Wang. Jadi dia minjemin jaketnya langsung ke saya. Baju yang saya pakai saya buang, saya ganti jaketnya dia. Itu unik sih. Jadi kenapa bajunya nggak disimpan aja sampai rumah? Waduh. Kenapa bajunya nggak disimpan aja sampai rumah? Kalau jadi kamu sendiri ini punya ini nggak sih kan punya kayak secret lah, sekretariatnya nggak sih? Ada. Ada. Di mana sekretariat itu? Lebih tepatnya base camp kali ya. Base camp, parah. Elit lah itu pokoknya. Gimana tuh? Itu pokoknya dari depan pom masuk ke Gang Jati Kramat tuh, Ah. ada blokan Persija, Hah? ada bengkel topor di belakangnya tuh. Udah Mega Tower tuh. Iya. Namanya apa tuh? Pororo Cafe. Oke. Tapi jangan lupa datang juga ke tempat ini. Oke, jangan lupa juga itu buat mobil. Kan di Keramat itu banyak kafe lah istilahnya. Parah. Oke, itu kan di sini juga tempatnya enak sih, asik gitu kan. Buat akun IG ada nggak sih IG? Bukan IG pribadi lu, bukan. IG sub. IG Oh, ada. IG di Keramat. IG Jati Kramat. Apa tuh? Lupa kan? Ingat dong, Oh, iya. orang sengaja biar dikirain lupa. Oke. Orang sengaja biar dikirain lupa. Oke. Apa tuh? Di Jackmania Jati Kramat cari aja ada pasti nongol paling atas. Itu kayak itu IG-nya Iya, tuh kalau yang terus buat di mau Keramat, beli mau bikin KTA atau segala macam yang domisili Jati Keramat bisa daftar tuh di Jack Jati Keramat. Oke. Terima kasih Tan atas waktunya juga Mas Haji, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Oke, jadi gitu aja. Podcast bukan podcast ya, wawancara kita mengulik seru-seruan kita mengulik Jati Keramat tentang sejarah ataupun segala macamnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian menjadi penonton pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania.